Saling tuding cawe-cawe politik Pilpres usai kritik JK ke Jokowi terus berlanjut. Partai koalisi pemerintah mengungkit JK yang terlibat tim pemenangan Jokowi Ma'ruf saat menjabat sebagai Wapres pada tahun 2019. Untuk membahas isu cawe-cawe presiden di Pilpres 2024, sore ini kita sudah bersama dengan anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Arya Bima, Ketua DPP PKS Mardhani Alisera, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Pak Mardhani, jadi kalau menurut Anda nih Pak Mardhani, kritiknya Pak JK untuk Pak Jokowi ini tentang cawe-cawe Pilpres, ini kritikan atau masukan? Masukan negarawan, dan bagus sekali. Karena untuk 2024 tugas Pak Jokowi satu saja, husnul khotimah, menjaga amanah berat. Menjadi presiden itu berat. Walaupun Pak Jokowi tidak seperti Mas Bimo yang rambutnya putih, tapi berat sekali itu. Ini masukan yang harusnya dilakukan. Masukan diterima dan biarkan 2024 itu domainnya partai politik atau ketua umum partai politik. Begitu. Oke, kalau Mas Bima sendiri, Pak Bima dari PDIP nganggapnya ini masukan atau kritik yang tajam? Kalau masukan dari banyak pihak saya kira perlu didengar, tapi kalau itu dari Pak JK bisa-bisa menepuk air di dulang terpercik muka sendiri ya. Karena dia tahu betul bagaimana posisi Pak JK selama juga jadi Wapres di istana. Menurut saya terkait dengan pertemuan-pertemuan itu lumrah kok, wajar kok. Situasi di mana situasi politik yang mulai memanas, di dalam tubuh kabinet pun juga banyak berbagai kepentingan termasuk ingin mencapreskan dan mencawapreskan sehingga mandat rakyat yang diberikan oleh Pak Jokowi yang masih harus selesai di 2024 itu ada konstruksi-konstruksi di dalam dan akhirnya Pak Jokowi memanggil seluruh partai untuk tetap konsentrasi supaya mandat rakyat ke depan itu harus diselesaikan di mana mandat itu juga dibantu partai-partai pengusung ya. Itu hal yang wajar-wajar saja. Artinya bertemu untuk mendamaikan memang, begitu? Ya bukan mendamaikan, membuatkan sekat-sekatnya harus dibuka. Silakan punya capres Ganjar, silakan punya capres Pak Prabowo, silakan punya capres Erlangga. Tapi komunikasi mandat rakyat sampai 2024 Oktober. Berarti kan artinya bukan cawe-cawe di sini ya Pak Presiden Jokowi? Oh cawe-cawe untuk urusan mandat rakyatnya Pak Jokowi. Okay. Pak Jokowi ini kan bukan terus kemudian partai-partai yang selama ini menjadi menteri terus kemudian tinggal dagang colong pelayu meninggalkan begitu saja terus ngomong bahwa akan ada koalisi perubahan di mana yang bersangkutan ada di dalam pemerintahan, apa yang mau dirubah menteri pertaniannya itu juga milik dia, menteri kehutanannya dia, menteri telekomunikasinya dia, terus ngomong adanya koalisi perubahannya. Hal yang sama kayak gini kan jangan sampai, karena mandat ini kan sampai 2024. Oke, ya. Pak Mardhani, saya kira hal yang wajar bahwa pertemuan itu ada Istana Merdeka, ada Istana Bogor, dan ada Istana Negara, dan Istana Bogor ada rumah tinggal. Oke, kalau cawe-cawe Presiden Jokowi ini ada hal yang wajar, Pak Mardhani juga tertawa, apa yang disampaikan? Kalau yang diundang itu Nasdem ikut, berarti itu benar, bagian dari konsolidasi kekuasaan Pak Jokowi saat ini. Tapi kalau Nasdem tidak diundang, kemudian dikatakan kan Nasdem sudah ada koalisi yang lain, buat saya jadi yang diundang itu memang fokus ingin membahas koalisi yang bukan dengan Nasdem. Dan buat saya itu bagian dari kepemihakan yang tidak elok. Presiden itu harus beyond politik, presiden itu harus jadi negarawan. Sebaiknya Pak Jokowi biarkan 2024 itu domainnya partai politik dan para ketua umum partai politik. Jadi dikritik, kalau bab itu saya pribadi mengkritik. Oke, jadi kurang elok tuh Pak Bima kalau kata PKS Pak Mardhani. Kurang eloknya di mana kalau dia harus merapatkan barisannya di mungkin lokasinya di istana waktu itu tanpa Nasdem juga? Ya gimana, masa mau ke Solo rumahnya Pak Jokowi kan juga lucu. Karena istana itu tingkat tempat tinggal presiden. Sama dulu waktu saya ditanya wartawan zaman saya di oposisi. Pantaskah Istana Negara untuk mantu SBY? Waktu itu AHY yang mantu di istana. Ya memang tempat tinggalnya SBY kok. Memang presiden nggak punya tugas mantu. Tapi
SBY itu punya anak AHY yang mau mantu. Bisa kok istana dipakai mantu, kan gitu. Saya nggak kritik waktu itu. Istana Beda, kan Mas. nggak ada tugas SBY itu mantu. Tapi kan SBY itu kan sebagai bapak yang punya anak. Oke. Jadi nggak bisa. Kalau itu manusiawi, tapi kalau untuk konsolidasi politik menentukan siapa yang bisa maju 2024, siapa yang tidak, dengan mengekskludkan Nasdem pilihannya agak jelas dan itu tidak elok. Oh gini Pak Mardhani, yang teman-teman itu risih, betul sebaiknya Nasdem dipanggil, betul. Tapi ini loh Pak Mardhani, dia ada di dalam pemerintahan, harus mandat rakyat sampai 2024, tiba-tiba Nasdem sama Pak Mardhani ngomong koalisi perubahan, yang itu sangat bertentangan dengan yang mau dirubah itu apa. Yang mau dirubah itu namanya pemerintahan Jokowi selama 10 tahun. Lah Pak Mardhani ya bisa tahu dong. Baik. Misalnya Pak Mardhani jadi Pak Jokowi, terus ada menterinya Pak Jokowi melakukan koalisi dengan orang yang selalu berpikir antagonis dengan Pak Jokowi. Itulah akibatnya Nasdem tidak diundang karena memang sudah tidak punya keinginan menyelesaikan. Baik, tahan dulu Pak Bima, Pak Mardhani. Itu Pak Mardhani. Oke, saya mau ke tengah dulu deh. Harusnya diundang. Tapi kan ini bikin risih ini. Tiba-tiba kemana-mana ngomong koalisi perubahan. Oke, Pak Bima tahan dulu. Pak Mardhani tahan dulu. Pertanyaannya apa yang mau dirubah? Saya langsung ke Mas Burhan ya. Banyak, Mas. Mas Burhan, ini sebenarnya apa sih dimaksud ucapan dari Pak JK ke Pak Jokowi? Apakah ini sedang dalam tanda kutip mengendorse mungkin salah satu capres? Ya, begini, kalau dari sisi substansi sebenarnya masukan Pak JK bagus ya. Karena bagaimanapun masukan Pak JK kan bagian dari saran normatif yang sebaiknya dilakukan oleh pemimpin nasional kita. Apalagi kita kan bukan seperti Amerika Serikat. Di Amerika Serikat biasa presiden incumbent kampanye langsung di 50 negara bagian buat penerusnya. Obama itu kampanye habis-habisan buat Hillary. Waktu Hillary melawan Donald Trump, meskipun akhirnya kalah. Tetapi dalam konteks di Indonesia, hal yang terang benderang seperti kasus di Amerika itu dianggap kurang lumrah. Cuma ketika itu disampaikan oleh Pak JK, satu telunjuk menunjuk Pak Jokowi, 4 telunjuk yang lain menunjuk diri sendiri. Karena bagaimanapun Pak JK juga sangat terlibat aktif waktu menjadi wapres, mendukung salah satu pihak tertentu. 2017 yang dilihat Mas Burhan ini maksudnya apa dari ucapan Pak JK? Nah, poin saya adalah ketika yang menyampaikan itu Pak JK jadi kurang kredibel. Karena Pak JK itu 2017 juga kampanye habis-habisan buat Mas Anies. Kalau misalnya yang menyampaikan itu Budiono atau Tri Sutresno, itu baru punya kredibilitas. Karena dua mantan wapres ini tidak punya kepentingan politik apapun. Nah kalau Pak JK yang menyampaikan, orang bisa berpikir jangan-jangan Pak JK mengkritik itu karena Pak JK sedang mendukung Anies sebagai capres. Makanya menurut saya lebih baik kritik itu disampaikan sama pihak yang tidak punya kepentingan politik praktis. Nah secara substansi masukan Pak JK benar. Jadi Mas Burhan, sebaiknya memang pemimpin apalagi yang sedang menjabat itu tidak terlalu terlibat jauh dalam urusan. Mas Burhan, nanti usai jeda Pak Mardhani ini langsung jawab ya. Apa benar gitu Pak JK saat ini sedang mendukung Anies makanya ngomong begitu ke Pak Jokowi. Nanti usai jeda kita akan bahas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Mas Burhan, kalau tadi Mas Burhan bilang jangan-jangan Pak JK ini sedang mengendorse Pak Anies nih dari ucapan yang kemarin ini. Tapi kalau misalnya ada nggak sih yang dimiliki keuntungan dari parpol pendukung Pak Anies dengan ucapan dari Pak JK? Tentu saja ada, karena bagaimanapun approval Pak Jokowi sedang tinggi-tingginya sekarang. Lembaga Survei Indonesia merekam 82% dan lembaga saya 78%. Dan kita menemukan satu pola. Ketika approval rating presiden naik, itu yang tertekan adalah elektabilitas Anies. Nah, Anies Baswedan menyalip elektabilitas Prabowo November 2022 itu ketika approval Pak Jokowi turun 6 poin. Jadi kalau misalnya popularitas Pak Jokowi turun, yang untung adalah Anies Baswedan. Demikian juga sebaliknya.
Tapi kan kita nggak mau masuk perdebatan soal normatif dan faksun politik ini dilihat dari kepentingan politik praktis. Makanya saya menyarankan lebih baik itu yang bicara adalah orang-orang yang nirpartisan. Orang-orang kita sebut aja guru bangsa. Yang mengingatkan Oh, Pak Jokowi bukan karena tidak suka, tapi karena sayang supaya beliau ini itu betul-betul soft landing sehingga menjadi presiden buat semua dan tidak dianggap punya kepemihakan pada satu dua pihak capres artinya tertentu. meninggalkan legasi yang baik gitu ya, warisan yang baik ya. Makanya saya mau masuknya ke situ. Oke. Tapi karena yang mengkritik dan kemudian menjadi headline media adalah Pak JK, ya jangan salahkan publik juga kalau kemudian melihat apa intensi Pak JK ketika menyampaikan kritikan Oke. tersebut. Oke, Mas Burhan, saya langsung tanya ke Pak Mardhani. Pak Mardhani, kalau gitu jangan-jangan kritikan dari Pak JK ini menguntungkan PKS dan juga pencalonan Pak Anies nanti di Capres. Nggak ada, karena Pak Nggak ada JK dua-duanya? itu Pak JK itu sudah memposisikan diri sebagai negarawan. Makanya yang datang ke Pak JK kan bukan cuma kelompoknya kan. PKS malah belum datang ke Pak JK. Mas Gus Muhaimin udah datang, Pak Erlangga Hartarto datang. Jadi Pak JK sekarang posisinya adalah orang yang ingin menjaga agar Pak Jokowi sebagai kawan seperjuangan di 2014. Mas Burhan juga tadi menyatakan yang paling baik buat Pak Jokowi tidak ikut campur. Kalau bahasa saya, nyuwun sewu Mas Burhan tidak cawe-cawe. Karena partai juga udah pandai kok. Pak Jokowi nggak perlu ikutan, PDIP luar biasa. Tanpa pengaruh Pak Jokowi, Bu Mega tanggal 21 April memutuskan Mas Ganjar. Saya yakin Mas Bima. Mbak Bu Mega itu tidak ada nanya izin kiri kanan karena Pak Jokowi saat itu udah di Solo. KIB sudah buat koalisi, KIR sudah buat koalisi, kami Tapi sudah kan buat waktu itu koalisi. Pak JK juga pernah menjadi ketua tim pemenangannya untuk Pak Jokowi Maruf pada saat Pak JK menjabat sebagai... Bedanya karena belum ada penetapan. Nanti kalau udah ada penetapan boleh. Kalau sekarang lagi proses growing up, lagi formulating, lagi building the connection. Biarkan ini proses yang berjalan alami, natural. Rakyat punya hak. Pandangan pribadi saya tidak suuzon, tetapi ada ingin kayak koalisi besar cuma dua. Itu buruk buat demokrasi kalau cuma dua. Yang baik itu lebih dari dua, ada kontestasi karya gagasan. Sekarang partai-partai udah ketemu, bagus. Jangan diganggu dengan intervensi presiden. Jangan baik diganggu langsung dengan maupun intervensi tidak langsung. presiden. Itukah saat ini yang gimana tanggapannya dari PDIP, Pak Bima? Ya, Kang Mardhani ini kan salah satu teman saya yang paling pinter ngomong itu mendramatisasinya kan menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya berkata jujur, Mas. Padahal itu kan sederhana bahwa betul tadi Kang Mardhani banyak partai-partai yang mencalonkan capres dan kebetulan ada di lingkaran kekuasaan Pak Jokowi. Nah, mandat rakyatnya ini Pak Jokowi ini ya khawatir kalau nggak selesai. Kalau partai-partainya itu tidak dikonsolidasikan dalam pengertian membereskan mandat rakyat itu sampai ke 2023. Kalau toh titip, ya hal-hal yang sustain dari selama 5-10 tahun ini untuk dititipkan dalam aspek pada posisi dia kepala negara dia. Negara ini harus berlanjut di dalam konsepsi visi misi kebijakan dan program. Ini yang tidak ada di dalam cara berpikir Anies. Semua mau diberke dengan koalisi perubahannya. Artinya Pak Bima? Nah, dalam artian itulah maka pertemuan itu kalau ada yang tidak dianggap etis karena cara pandang persepsinya adalah terlalu partisan. Sehingga tadi yang disampaikan ke Pak JK itu tadi bisa-bisa menepuk air di dulang terpecik muka sendiri. Kalau gitu Pak Bima? Karena Pak JK ini adalah tim sukses Anies sejak dari gubernur, apalagi sampai sekarang mau jadi presiden. Jadi maksudnya Pak Bima itu ada intensi, ada maksud di balik ucapan dari Pak JK? Oh iya, walaupun tidak secara langsung dengan Kang Mardhani sebagai pengusung Pak Anies, tapi kapanpun dimanapun sejak dulu Pak JK ini adalah keinginan mendukung Anies sejak dari gubernur. Betul begitu Pak Mardhani? Presiden. Iya.
Pak Kita JK ini itu jangan membangun kenafikan. negarawan yang ingin Indonesia maju. Di 2014 beliau dukung Pak Jokowi. Di 2024 beliau belum memutuskan. Tetapi bahwa beliau dekat secara personal sama Mas Anies boleh jadi. Tapi Pak JK kan tadi saya bilang, Gus Muhaimin datang, Mas Erlangga datang, semua datang, dibuka pintunya. Poin pentingnya sangat baik bagi presiden tidak partisan. Kalau yang kemarin Nasdemnya diundang, bahkan Mas Nyun Sewu undang aja Anies Baswedan, Mas Anies, sampean bisa nggak lanjutkan? Boleh jadi Mas Anies akan siap melanjutkan gitu loh. Nah, jadi biarkan presiden tuh tidak justru memperuncing, mempertajam suasana. Beliau berdiri di atas semuanya karena beliau adalah kepala negara. Betul, saya setuju itu. Saya setuju Mas Mardhani. Sejauh memang yang dibicarakan adalah mengenai kontestasi Pilpres. Ini kan konsolidasi pemerintahan yang harus selesai sampai 2024. Inilah yang tentunya Pak Jokowi juga harus mengamankan beberapa hal yang kira-kira derawasi atau khawatir kalau konstruksi Pilpres itu mengganggu pemerintahnya. Saya langsung ke Mas Burhan lagi. Mas Burhan, sebenarnya wajar nggak sih apa yang dilakukan Presiden Jokowi saat ini? Sebelum-sebelumnya pernah juga nggak? Sebelumnya pernah juga. Jadi misalnya ya pengakuan Anas Urbaningrum, koalisi pendukung Pak SBY diundang tanpa melibatkan PKS. Waktu itu PKS sedang kritis-kritisnya sama Pak SBY, itu pernah. Ya, tapi Mas, bedanya kan tidak diumumkan di publik dan Pak SBY-nya tidak menyatakan tidak mengundang PKS. Kalau ini Pak Jokowi tegas memang tidak mengundang Nasdem karena beda koalisi. Itu partisannya jelas sekali gitu. Tapi substansinya ada. Bedanya tidak diumumkan. Substansinya itu dulu nih. Silakan Mas Burhan. Dan nah ini ada satu lagi yang menurut saya agak kompleks dibanding zaman Pak SBY ya. Pak Jokowi itu nggak punya rumah di sekitar Jakarta. Nah, karenanya tidak ada perbedaan antara ruang privat dan ruang publik. Nah, Pak SBY itu punya di Cikeas. Nah, ini mungkin ke depan sebaiknya memang presiden harus punya rumah di Jakarta sehingga bisa memisahkan mana ruang publik, ruang politik privat dengan ruang politik publik. Itu satu. Yang berikutnya menurut saya yang penting juga untuk disampaikan, ini berkaitan dengan posisi Nasdem yang agak kompleks memang. Jadi saya setuju sama Bung Mardhani, kalau Nasdem diundang, mungkin orang membacanya sebagai koalisi pendukung pemerintahan dalam melakukan konsolidasi politik untuk melancarkan sampai 2024. Tapi ketika Nasdem tidak diundang, muncul pertanyaan, kenapa? Tetapi pertanyaan itu juga tidak bisa dipisahkan dari posisi menggantung Nasdem. Jadi menurut saya sekarang terjadi semacam deadlock antara Nasdem dan Presiden Jokowi. Nasdem tetap berada di dalam kekuasaan, tidak mengundurkan diri atau tidak menarik 3 menterinya. Sementara Presiden Jokowi juga tidak mereshuffle. Nah, jadi masih gantung gitu ya Mas ya? Menunggu. Seharusnya dijelaskan saja posisinya. Apa yang tepat sehingga jenis kelamin hubungannya itu lebih clear. Baik. Sekarang gitu loh. Sehingga tidak muncul perdebatan yang tidak perlu semacam ini gitu. Pak Bima, kalau gitu dalam waktu dekat atau nanti selama kurang lebih 1 tahun akan cawe-cawe Pak Presiden Jokowi ini akan tetap dilakukankah setelah ada kritikan atau masukan? Selama itu beliau sebagai presiden yang 2 kali periode dan titip hal yang terkait dengan substansi membangun negara ke depan terkait dengan visi, misi, program calon presiden, itu sah-sah saja. Kalau tentang calon-calonnya kan tidak hanya satu di dalam lingkaran kekuasaan saat ini. Saya kira hal yang masih wajar bahwa seorang presiden menginginkan bagaimana ada keberlanjutan program. Sudah ditangkap, Pak Bima? Tapi tidak memberikan dukungan pada salah satu, salah dua pada orang yang harus jadi presiden. Saya kira itu. Pak Mardhani. Bedakan antara posisi Pak Jokowi sebagai pribadi. Bebas, Pak Jokowi boleh dukung Mas Ganjar, boleh dukung Prabowo, boleh dukung siapapun. Tapi sebagai kepala negara, sebagai presiden, apalagi pertemuannya di istana, Mas Burhan sebetulnya gampang. Kumpul aja di restoran mana gitu kan biasa kok Pak Jokowi juga gitu loh. Ini mungkin lupa, makanya perlu diingatkan. Ya, lokasinya buat saya
Antara Pak Jokowi sebagai personal bebas, tapi Pak Oke. Jokowi sebagai presiden dan kepala negara beliau harus beyond politik. Baik, sudah ditangkap. Terima kasih Pak Mardhani Alisera, terima kasih Pak Arya Bima, dan terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya selalu.